Halo semuanya, saya Dian dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Customer Lifetime Value Prediction atau prediksi seumur hidup pelanggan menggunakan machine learning. Jadi proyek ini terinspirasi dari kasus nyata di industri asuransi otomotif di mana perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas dengan memahami pelanggan mana yang mempunyai nilai jangka panjang tinggi dan bagaimana cara mempertahankan mereka. Jadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah banyak pelanggan hanya memberi produk dasar, lalu berhenti berlangganan setelah satu periode. Padahal, seperti yang kita tahu, biaya mempertahankan pelanggan lama jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi, direksi membutuhkan strategi berbasis data untuk meningkatkan CLV. Kemudian, em, dari sisi bisnis, eh, direksi ingin tahu apa yang membedakan pelanggan bernilai tinggi dengan pelanggan bernilai rendah, kemudian bagaimana cara memprediksi CLV secara lebih akurat, kemudian bagaimana hasil strategi ini bisa diterjemahkan menjadi strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan tujuan analisis saya adalah yang pertama untuk mengembangkan model machine learning regresi untuk memprediksi CLV dengan akurasi tinggi. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi variabel kunci yang paling berpengaruh. Dan yang ketiga, menerjemahkan hasil ke strategi bisnis yang actionable, seperti segmentasi pelanggan dan simulasi kebijakan premi. Nah, kemudian dataset yang saya gunakan berisi 11 kolom tentang berbagai macam karakteristik pelanggan, seperti jenis kendaraan, jenis cakupan asuransi atau coverage, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ada dua jenis data, yaitu kategorikal atau bukan angka, dan numerik atau angka. Kemudian pada analisis statistik ditemukan bahwa 75% pelanggan hanya memiliki 1 sampai 4 polis. Dan ada variasi tinggi pada income dan CLV dengan standard deviation 80 sampai 86%. Nah, selanjutnya ini adalah korelasi antara variabel numerik tanpa CLV. Kenapa tanpa CLV? Karena CLV akan dijadikan target atau dependent variable. Di sini bisa kita lihat bahwa antara monthly premium auto di sini dengan total claim amount ini 0,72 angkanya hasilnya. Jadi ini artinya korelasinya sangat kuat gitu. Jadi artinya pelanggan yang membayar premi bulanan lebih tinggi cenderung juga memiliki total klaim yang besar. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa ini ketergantungan yang sangat kuat ini nanti akan bisa berpotensi multicollinearity gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menangani data duplikat sejumlah lebih dari 600 baris yang saya drop atau saya hapus. Kemudian saya periksa tidak ada missing value dan distribusi CLV ternyata tidak normal atau red skewed, artinya banyak pelanggan dengan nilai rendah. Untuk menyeimbangkan data, saya gunakan log transform. Langkah ini penting agar model regresi tidak didominasi oleh pelanggan bernilai ekstrim. Setelah itu, saya lakukan feature engineering dengan memisahkan fitur numerikal dan kategorikal. Untuk numerik, saya gunakan robust scaler agar tidak sensitif terhadap outlier. Dan untuk fitur kategorikal, saya gunakan kombinasi one hot encoder dan ordinal encoder, tergantung jenis datanya. Kemudian untuk train data saya berikan 80% dan untuk tes data 20% gitu. Dan seluruh langkah ini saya bungkus dengan yang namanya kolom transformer, yaitu yang berfungsi untuk nantinya menyimpan dan bisa langsung um, memanggil semua proses ini dalam pipeline machine learning. Dan ini adalah contoh distribusi CLV sebelum dan sesudah transformasi log. Jadi sesudah transformasi log terlihat distribusinya lebih normal. Kemudian saya menguji 3 model, yaitu random forest, XGBoost, dan decision tree di sini. Dan evaluation matrix yang saya gunakan adalah R2 atau coefficient determination, ada yang mana merupakan
seberapa besar variasi data bisa dijelaskan oleh model. Kemudian RMSI atau root mean square error, yaitu seberapa besar kesalahan prediksi data. Dan ini MAPE ini adalah untuk memprediksi kesalahan tapi dalam bentuk persen. Jadi hasil awal itu menunjukkan bahwa di sini Random Forest itu mencatat RMSI yang rendah, yang terendah di antara ketiga ini. Tapi kita juga perlu tetap untuk menguji XGBoost dan Random Forest, jadi dua ini, untuk mengecek potensi peningkatan performa, robustness atau keandalan model, dan insight fitur, yang mana kombinasi ketiganya bisa sangat bermanfaat untuk strategi bisnis. Nah, menariknya, setelah hyperparameter tuning dengan grid search cross validation itu langsung berubah gitu. Jadi RMSI XGBoost di sini bisa kita lihat itu lebih rendah daripada random forest gitu. Dan R-nya juga lebih tinggi daripada random forest. Sehingga the best model adalah XGBoost. Nah, selanjutnya um, kemudian berikut adalah pipeline dan hasil optimal XGBoost setelah fitur outlier ditangani, kemudian fitur scaling diterapkan, dan multi-collinearitas antara monthly premium auto dan total claim amount dihapus. Gitu. Jadi ini semua proses pipeline tadi. Kemudian selanjutnya adalah analisis SHAP atau Shapley, singkatan dari Shapley Additive Explanations. Nah, di sini hasil SHAP menunjukkan bahwa tiga fitur yang paling berpengaruh terhadap nilai CLV adalah um, di sini number of policies, kemudian monthly premium auto, dan income. Begitu. Kemudian, jadi artinya adalah semakin banyak polis, maka semakin tinggi nilai CLV. Kemudian di sini premi tinggi menandakan loyalitas dan kemampuan finansial. Dan pelanggan yang berpendapatan tinggi cenderung memiliki CLV lebih tinggi. Nah, kesimpulan dan rekomendasi bisnisnya adalah, jadi tadi model XGBoost dapat memprediksi CLV dengan akurasi baik. Kemudian fitur yang paling berpengaruh adalah jumlah polis pelanggan, premi bulanan, dan pendapatan tahunan. Dan rekomendasinya untuk bisnis, jadi segmentasi pelanggan bisa diklasifikasikan menjadi high, medium, dan low CLV untuk strategi pemasaran yang lebih terarah. Kemudian selanjutnya fokus pada penambahan jumlah polis pelanggan existing atau yang ada atau cross-selling. Kemudian karena tadi sebelumnya mayoritas pelanggan hanya memiliki polis antara 1 sampai 4 jenis saja. Kemudian selanjutnya mengembangkan program loyalitas berbasis premi untuk mempertahankan pelanggan high CLV. Kemudian lakukan simulasi perubahan premi dan rasio klaim untuk melihat dampak terhadap CLV sebelum keputusan harga ditetapkan. Selanjutnya edukasi dan promo untuk pelanggan ber-CLV rendah. Ini penting karena tadi ada banyak sekali pelanggan ber-CLV rendah. Kemudian action plan selanjutnya adalah integrasi CLV ke dalam CRM atau Customer Relationship Management perusahaan. Selanjutnya, mempertimbangkan variabel baru untuk meningkatkan prediksi seperti customer tenure dan channel of acquisition. Dan selanjutnya, menggunakan SHAP untuk memvisualisasikan kontribusi tiap fitur serta mendukung strategi pricing, promosi, serta retensi berbasis data. Nah, ini adalah model implementation dan prediksi CLV menggunakan Pickle. Jadi, ini langkah terakhir, yaitu menyimpan model menggunakan Pickle, agar kita bisa menggunakan model yang sama untuk prediksi data baru tanpa retraining lagi. Misalnya, saya buat satu data pelanggan baru dengan karakteristik sebagai berikut. Jadi, misalnya di sini, income-nya $60.000. Kemudian polisnya dia punya 3. Kemudian jenis kendaraannya SUV. Kemudian coverage asuransinya premium.
dan lain-lain seperti ini. Kemudian pendidikannya, dia S1, menikah. Nah, hasil prediksi itu menunjukkan bahwa untuk apa namanya em, semua angka-angka ini, karakteristik ini, prediksinya adalah sebesar 5.662,331 dolar. Artinya pelanggan ini akan memberikan nilai CLV sebesar ini. Jadi nilai ini bisa menjadi acuan penting untuk menentukan apakah pelanggan tersebut masuk ke dalam segmen high, medium, atau low CLV sehingga strategi penawaran bisa disesuaikan. Baik, berikut selesai sudah presentasi saya dan semoga bisa bermanfaat dan memberikan insight yang lebih profitable bagi perusahaan. Terima kasih.